Baik Ustaz, bagaimana sekiranya dulu saya pernah menzolimi seseorang Ustaz, lalu saya meminta maaf dan orang tersebut tidak memaafkan saya Ustaz? Nah, kalau dia nggak memaafkan berarti antum lanjut ke persidangan di hari kiamat nanti, dan itu berat. Makanya Nabi SAW mengatakan falyatahallal minhul yawm, hari ini kalian minta dihalalkan, hari ini. Karena nanti nggak ada emas, nggak ada perak. Makanya kalau bicara dia tidak memaafkan, antum berusaha untuk minta maaf terus. Kadang-kadang minta maaf dengan kirim hadiah supaya hati lembut ya. Dan jangan minta maaf sekali lalu antum berhenti. Biasanya orang itu akan melihat antum serius enggak minta maaf. Bisa luluh hati. Kalau ternyata memang pada akhirnya dia tidak memaafkan terus, padahal antum sudah kirim hadiah sama dia, kirim fulus sama dia atau apa. Kadang-kadang masanya dia nggak butuh fulus, Ustaz. Dia fulus banyak. Ya udah, antum terus berbuat baik sama dia. Doakan dia. Doakan kebaikan buat dia. Nanti pada hari kiamat ketika antum di sidang dan dia hadir dalam persidangan itu, semoga sudah dicukupkan dengan doa-doa antum buat dia. Selesai sudah urusan sama dia. Tapi yang jelas persidangan itu akan terjadi jamaah, akan terjadi persidangan itu. Dan jangan sampai ternyata di persidangan itu yang antum hadapin istri antum sendiri. Berat jamaah. Antum pikir istri antum cinta sama antum, padahal dalam hati dia, aku akan tuntut suamiku pada hari kiamat. Boleh jadi jemaah, ada yang seperti itu. Makanya kalau antum mati kadang-kadang dia berbahagia, alhamdulillah. Sampai ada pertanyaan seorang ibu-ibu, ya Allah, ya, itu menunjukkan dari hatinya. Dia sudah umur 60 tahun, Ustaz, suami anak mati. Ustaz, gimana Ustaz, kata dia? Kan nanti istri itu akan dikumpulkan sama suaminya yang terakhir di surga. Anak nggak kepingin Ustaz ketemu sama suami anak. Sampai seperti itu ya. Sedangkan anak sudah umur 60 tahun, mau nikah, siapa yang mau sama anak? Kata dia. Artinya dia benar takut ketemu sama suaminya. Ada yang seperti itu. Terus gimana solusinya? Tetap kawin lagi gitu? Ya enggak. Ya insya Allah kalau suami ibu masuk surga sudah jadi orang baik gitu loh. Nggak ada orang buruk di surga itu. Nggak ada di surga. Aduh, naudzubillah, ketemu lagi sama suami ini. Nggak ada. Karena boleh jadi orang-orang buruk itu sudah dicuci di neraka ya, kemudian dibersihkan, maka dia sudah bersih ketika masuk surga. Dan boleh jadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberikan antum dan keluarga dan seluruh jamaah yang hadir di kajian pada hari ini Ustaz. Amin. Ustaz tadi mengatakan harta haram bisa merusak anak. Ustaz, saya anak dari seorang ibu yang bekerja sebagai rentenir. Dari kecil saya tinggal hanya berdoa dengan ibu saya Ustaz. Makanya ibu saya yang mencari nafkah seperti itu. Tapi sekarang saya sudah menikah, qadarullah. Setelah menikah saya dikasih ujian sakit. Bahkan di masa-masa sekolah saya itu sakit-sakitan Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah saya yang sedang saya alami ini karena uang haram yang ibu saya cari, lalu saya harus bagaimana Ustaz? Dan apakah saya masih boleh menerima makanan atau uang dari ibu saya? Barakallah. Subhanallah jamaah. Kita itu nggak bisa milih ketika lahir, nggak bisa. Ada yang lahir mendapatkan orang tua yang nggak sholat. Lahir dia tumbuh besar lihat ibunya ternyata rentenir. Apakah boleh jadi hal itu karena uang haram? Boleh jadi, bisa seperti itu. Cuma seperti ini, para ulama menyebutkan tentang bagaimana seorang anak yang orang tuanya penghasilannya haram, boleh nggak dia makan dari orang tuanya? Kalau dia sudah bisa kerja sendiri, jangan. Dia menghindar dari hasil yang haram tersebut. Berkaitan dengan uang haram juga jemaah. Boleh jadi ada orang yang transaksi dengan uang haram. Makanya seorang rentenir
boleh nggak dia beli di warung kita? Ya boleh-boleh aja. Jadi perubahan kepemilikan itu merubah hukum dari harta tersebut. Kalau harta itu hasilnya yang haram, hasil yang haram. Artinya bukan haram yang dari awalnya haram, seperti orang yang mencuri, ketika harta pencurian dikasihkan ke anaknya, ya sampai kapanpun haram gitu. Tapi ketika orang tuanya tadi umpamanya rentenir, dia ngasih makan anak dari bunganya, buat anak itu sebenarnya nggak haram gitu. Dan boleh jadi ujian yang diterima anaknya ini memang untuk membersihkan diri dia dan untuk jadi cobaan buat orang tuanya. Orang itu sedih kalau melihat anaknya sakit. Maka nasihat ana, agar orang tuamu tobat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih baik engkau tidak terima pemberian dari orang tua. Kau minta maaf sama orang tua. Walaupun tadi masalahnya ada khilaf ya, Maya. Jadi ketika kita dikasih uang haram tadi, uang riba, apakah buat orang yang menerima jadi haram juga buat dia? Sebagian ulama mengatakan iya, nggak bisa berubah, tetap haram sebenarnya. Tapi sebagian lain mengatakan enggak, karena perubahan kepemilikan. Seperti tadi, ada orang rentenir beli nasi di rumah kita. Kita ambil duit dia kan? Halal nggak kita terimanya? Buat kita transaksi halal gitu loh. Transaksinya halal, jadi halal buat kita. Tapi lebih baik tadi, demi untuk mendidik orang tua antum jangan terima. Soalnya kalau antum terima, antum ngasih nasihat sama orang tua, tetap loh, engkau mau dikasih ibu. Minta maaf ibu, enggak ibu. Ibu kalau berhenti, ana mau terima. Dan insya Allah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu ibunya berhenti. Dan berat memang. Ana lihat di kampung ana sana, ada satu rumah rentenir. Rumah itu sudah mati ya pemiliknya. Dan ternyata sampai hari ini, rumah itu rumah rentenir yang lainnya ya. Ganti lagi, rentenir lagi. Ya Allah. Karena masyarakat itu benci sama rentenir. Benci. Kadang-kala kan mereka mengatakan, enggak, bagus rentenir Ustaz, bantu kita Ustaz. Enggak ada, mereka kalau sudah bayar bunganya, yang ada doa keburukan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya dan di luar tema Ustaz. Jika kita mampu berkurban dengan hewan yang mahal, kemudian berbobot besar, tapi hati ikhlas dengan kurban yang paling kecil, apakah berdosa? Subhanallah ya man. Ya kadang-kala kita sering dengan omongan itu ya, 2.000 ikhlas lebih baik daripada 100.000 nggak ikhlas. Betul. Tapi 2.000 ikhlas sama 100.000 ikhlas lebih baik mana? Ya 100.000 gitu loh. Ini karena faktor kecintaan kepada harta. Kalau berat, bukan berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu ketika kita mencari pujian orang, sanjungan orang, kita mencari dunia dengan amalan kita. Tapi kalau merasa berat, ibadah itu berat ya. Maka kalau dikatakan lebih mudah mana mengorbankan kambing yang kecil sama kambing yang besar. Dia beli kambing 30 juta sama dia beli kambing 2,5 juta. Kalau secara hati lebih ringan yang 2,5 juta. Belum tentu ikhlas. Belum tentu. Itu hanya ringan saja dia mengeluarkan. Tapi yang 30 juta itu boleh jadi antum benar-benar mikir, ya Allah ya apa ya. Akhirnya mikir, ya Allah kau nggak ikhlas sia-sia ini anak. Betul, udah keluar fulus banyak, nggak diterima sama Allah, nggak harus ikhlas. Kadang-kadang seperti itu. Maka lebih baik mana? Ya tentu lebih baik tadi orang yang ikhlas lillah itu. Intinya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu nggak akan nerima daging wala darahnya, enggak. Bukan masalah bobotnya, bukan masalah besarnya, tapi yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima sama Allah ketakwaan kalian gitu. Barakallahu fikum. Ingat, berat itu bukan berarti tidak ikhlas, enggak. Ringan itu juga bukan berarti ikhlas, enggak. Barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin melaksanakan umrah di bulan Ramadan, dan dana yang ana punya hanya bisa untuk ana sendiri, ana akhwat. Karena seperti
Diketahui biaya umroh di bulan Ramadan bisa 2 kali lipat dari bulan lainnya seperti bulan Syawal. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Ana berangkat sendiri umroh di bulan Ramadan atau pergi berdua di bulan lain seperti bulan Syawal bersama mahram? Contohnya anak saya. Syukran wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya jamaah berangkat umrah di bulan Ramadan itu tergantung paket yang dibeli. Ana heran kadang-kala ada yang berangkat di bulan Ramadan murah jamaah. Maka anti bisa memilih umrah di bulan Ramadan bersama mahram anti, tapi cari paket yang murah. Kayaknya solusinya itu. Kalau tetap ingin berangkat di bulan Ramadan, usahakan berangkat sama mahramnya. Dan lebih tenang, apalagi berangkat sama anaknya, insya Allah dia dapat pahala double. Bukan hanya pahala dia juga pahala memberangkatkan anaknya. Karena orang tua ini nggak ada kewajiban memberangkatkan anaknya umroh, nggak ada. Tapi ketika dia berangkatkan umroh, insya Allah dia pahala lebih banyak lagi. Bisa jadi di bulan Ramadan tadi kalau bisa pilih paket yang murah. Kemudian kalau enggak ya di bulan lainnya bersama anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik. Saya seorang single parent. Saya merasa menjadi ibu yang gagal karena qadarullah. Masya Allah Ta'ala, anak memiliki 2 anak laki-laki yang semakin besar tapi semakin jauh dari agama Ustaz. Cenderung menolak syariat dan enggan melakukan ibadah. Bahkan lebih memilih untuk menggambar dan berkreasi agar masa depannya cerah dengan alasan tersebut Ustaz. Bagaimana pencerahannya Ustaz? Nah, dia intinya semua dari kajian ini tadi kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun masalah kita, ada solusinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka yang mendapatkan masalah seperti dalam pertanyaan atau masalah yang lain yang kita sering dapat masalah juga jemaah, kembali kepada Allah dan perbaiki diri kita. Nabi Nuh alaihissalam sampai anaknya meninggal di atas kekufuran. Nabi. Cuma memang masalahnya juga ada di ibunya. Ibunya anak ini pengkhianat. Yang akhirnya anak-anak itu tidak dididik dengan benar. Maka nasihat anak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, banyak bertobat, banyak beristighfar. Kemudian anaknya didoakan dengan doa-doa yang baik, tambah ibadah orang tuanya. Ini para orang tua tambahkan ibadah. Sampai Sa'id bin Musayyib itu berdoa, ya Allah, dia mengatakan, aku menambah ibadahku demi agar Allah memperbaiki anakku. Jadi menjadikan ibadah itu wasilah. Kan kita boleh tawasul dengan amal soleh agar Allah memperbaiki keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan masih dari akhwat Ustaz. Mohon berikan kami nasihat sebagai seorang ibu yang masih sering memarahi anak dan terkadang mengumpat dengan kata-kata yang kasar karena tidak mampu sabar terus-menerus Ustaz. Apakah memarahi anak bentuk kesombongan dan bentuk merendahkan diri mereka? Jazakallah khair. Bismillah. Iya, marah boleh jemaah. Marah boleh, tapi jangan sampai mengumpat. Dan Allah subhanallah, Allah dikasih tahu sama ibu Ana cara marahin anak ya. Anak kalau marahin anak, kata ibu Ana Syafiq, kalau mau marah sama anaknya, pegang tangan anaknya, bawa ke kamar, kunci kamarnya, engkau berdua ngomong sama anak itu, kasih tahu. Karena kalau dimarahin di tempat umum, banyak yang dengar, dia merasa dilecehkan anak itu. Dia berbuat salah gitu. Dan ibu sudah berulang kali teriak-teriak. Ada pendidikan dengan sentuhan, jemaah. Nggak semua dengan teriakan. Mana sampaikan kepada istri, kalau anak nggak mau, pegang tangan anak, bawa. Tapi kalau diteriakin, anak itu sudah capek, udah kebal dengan teriakan ibunya. Tapi kalau dipegang, ya dia mau nggak mau ikut. Ayo nak, sini nak, ayo ambil wudhu lah,
Anak perempuannya mungkin males ya, bawa Aina, temenin ibu masak, dibawa gitu loh. Bukan Fulan mungkin pasang toa di rumahnya ya. Enggak kayak gitu. Makanya kalau marah boleh marah, tapi tolong marah itu karena cinta dan ada adab etika ketika marah juga kepada anak. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Jangan sampai mendoakan keburukan buat anaknya, kesian. Karena boleh jadi doa itu dikabulkan, kemudian kau menyesal seumur hidup. Doakan kebaikan buat anak-anak. Halo, Allahu a'lam bishawab. So, insyaallah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan dengan suami saya agar suami saya tidak kebingungan, Ustaz? Karena qadarullah keluarga suami saya masih mengajak kepada syubhat dan kepada bid'ah. Bahkan ibu mertua saya menasihati suami saya agar mengikuti pengajian-pengajian yang di dalamnya banyak perkara kebid'ahan dan menjauhi pengajian-pengajian seperti pengajian ini, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, jamaah, kita beragama itu yang biasa-biasa aja. Itu yang kita perlu tekankan di masyarakat. Beragama yang biasa-biasa aja, nggak berlebih-lebihan ke kanan, nggak nambah, nggak juga ngurangin ke kiri. Ya udah, sampaikan kepada suaminya, udahlah pokoknya mas, bang atau apa saja yang diajarkan, pokok Nabi ngajarkan, sahabat ngamalkan, kita amalkan, sudah. Kita nggak perlu nambah-nambahin. Karena ada gulu dalam beragama. Dan anak ingatkan kepada teman-teman yang sudah ngaji ini juga, jangan sampai engkau berlebih-lebihan dalam beragama, mengharamkan yang makruh, mewajibkan yang sunnah. Itu terjadi di masyarakat kadang-kadang. Makanya kenapa ada ungkapan kadang-kadang, ini yang jenggot-jenggotan ini syirik, haram, semuanya haram. Semuanya haram. Kadang-kadang seperti itu mereka. Karena memang ada sebagian kita, oknum sebagian kita yang mengharamkan yang makruh sebenarnya. Para mengatakan makruh, engkau haramkan gitu seperti itu. Oh enggak, mereka mungkin enggak tahu sama dalilnya. Engkau yang tahu dalil. Iya, tolong seperti itu, ajak suaminya, enggak, kita beragama, udah, enggak apa-apa. Apa yang dikatakan ibu, pokoknya yang ibu ajarkan biasa-biasa ibu, kita beragama, enggak mau nambah-nambahin. Subhanallah jamaah, Anda jadi ingat sesuatu di Jakarta ini. Ada seorang suami istri, setahun lah, per 2 tahun dia udah ngaji, istrinya Masya Allah pakai kerudung syar'i, pakai jilbab, berangkat berkunjung ke tempat mertuanya, kepada orang tuanya istri. Orang tuanya istri ini berpendidikan jamaah, bapak ibunya nih, S2, S3. Ketika lihat anaknya pakai baju syar'i jamaah, kata anaknya, kata ibunya, nah mulai saat ini kau jangan masuk ke rumah ibu lagi. Bayangin ya, berpegang teguh dengan agama itu memang seperti memegang bara api. Orang tua sendiri gak mau sama anak. Kenapa? Dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Dan anak ketemu sama seorang ustazah yang dia menjelek-jelekan orang Madinah pada waktu itu. Ini apa ini? Pakai cadar semua kayak gini-gini. Istri-istri Nabi semua pakai cadar ibu. Loh masa, kata dia. Loh iya, itu karena dia nggak paham dengan Islam. Dia hanya melihat Islam itu, ya sudah ini loh Islam yang kayak seperti ini. Ketika melihat sesuatu yang nyeleneh menurut dia, menyimpang, maka buat dia, oh ini menyimpang. Tolak ukurnya apa? Yang dia ketahui, yang dia rasakan. Anak sampaikan, iya loh bu, ini ustazah aja mah. Anak sampaikan, istri-istri Nabi itu semua pakai cadar. Ibu coba baca. Oh iya ya, baru tahu saya. Saya pikir cadar ini memang bid'ahnya orang Arab. Kan orang seperti itu. Sampai sekarang ada. Ada ulama di Indonesia mungkin mengatakan jilbab itu kebiasaan orang Arab gitu. Emangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Dulu istri-istri Nabi nggak ada yang pakai jilbab. Nggak ada. Sampai turun perintah, ini bicara perintah dari hamba, dikasih perintah, jalankan. Ingat, hamba yang paling dicintai itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling taat, yang paling nurut. Ada perintah, laksanakan. Jadi yang rasa mungkin itu, jamaah, semoga Allah
mematikan kita di atas agamanya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menghadapi ujian yang ada. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.